Universitas Tikubang Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Sebelum kita mulai, aku mau memberikan sedikit informasi penting nih buat kalian. Ada yang tahu foto dari kampus di atas? Nah, foto dari kampus di atas adalah kampus milik Universitas Tikubang Unisbank Semarang, yaitu Kampus Kendeng. Di dalam kampus Kendeng ini terdapat berbagai macam fakultas di dalamnya. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini juga pun terdapat berbagai macam jurusan. Salah satu dari jurusan program studi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah jurusan S1 Akuntansi. Jurusan S1 Akuntansi di Universitas Tikubang sudah terakreditasi A loh. Nah, di dalam jurusan S1 Akuntansi, kita tidak hanya diajarkan mengenai keuangan saja, ataupun perhitungan-perhitungan biasa, tapi di dalamnya kita akan diajarkan mengenai akuntansi keuangan menengah, perpajakan, dan juga audit, seperti yang akan kita bahas sekarang, yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Dhani Syah Millennial Rohim, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan dari pembuatan presentasi ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu audit investigatif dengan teknik audit. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan membahas pengantar dulu, apa sih audit investigatif dengan teknik audit itu. Nah, dalam prakteknya, audit investigatif menelisik lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit, yaitu audit yang berisikan opini dari auditor. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud seperti korupsi, pencucian uang, maupun tindak pidana lainnya. Jadi tidak hanya memberikan opini seperti opinion audit, tapi audit investigatif lebih ke pembuktian. Ketika terjadi fraud seperti korupsi, audit investigatif akan mencari bukti-bukti untuk membuktikan apa fraud itu terjadi atau tidak. Nah, meskipun maksud dan tujuan antara audit investigatif dan opinion audit berbeda, namun dalam segi teknik yang digunakan masih sama. Hanya saja dalam audit investigatif, penerapan teknik yang digunakan lebih mendalam, terkadang juga melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum. Seperti kasus korupsi tadi, bukti-bukti hukum apa yang bisa memperkuat kasus fraud tadi, dan bagaimana agar pelaku fraud tadi bisa terjerat hukum dipidanakan. Nah, dalam teknik-teknik audit, pada khususnya adalah audit investigatif, ada beberapa teknik yang digunakan. Nah, cara-cara atau teknik yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan itu ada 7 teknik. Yang pertama yaitu memeriksa fisik, yang kedua mengamati, yang ketiga meminta informasi, yang keempat meminta konfirmasi, yang kelima review analytical, yang keenam memeriksa dokumen, dan yang ketujuh menghitung kembali. Total ada 7 teknik audit. Untuk 7 teknik audit ini kita akan bahas satu persatu dalam slide-slide berikutnya. Nah, untuk teknik audit yang pertama yaitu memeriksa fisik. Pemeriksaan fisik sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Nah,
Memeriksa fisik ini bisa dilakukan dengan cara inventarisasi maupun inspeksi. Nah, kita akan jelaskan masing-masing satu persatu dari inventarisasi terlebih dahulu. Untuk inventarisasi dalam memeriksa fisik bisa dilakukan dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya serta membandingkannya dengan catatan administrasi, dan jika ada perbedaan maka dicari penyebabnya. Seperti ketika dalam administrasi terdapat benda ataupun aset sekian, namun ketika kita cek fisik, kita periksa fisikalnya kok kurang dari itu, berarti ada sesuatu yang berbeda antara administrasi dengan hasil pemeriksaan fisik. Nah, dalam audit investigatif di situ akan dicari dari penyebabnya. Dan inventarisasi juga dapat diterapkan pada barang inventaris seperti perabot kantor dan juga persediaan barang, karena semua pasti ada inventarisasinya. Nah, yang kedua bisa dilakukan dengan cara inspeksi. Nah, untuk inspeksi ini sendiri dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi kejadian yang dilakukan secara rinci dan teliti, meliputi pemeriksaan dokumen dan sumber daya berwujud. Nah, penerapannya seperti pemeriksaan terhadap bukti-bukti transfer, seperti rekening bank atau kwitansi untuk mengevaluasi apakah ada penyimpangan, sehingga bisa di cross check nih antara bukti yang ada dengan yang berlaku. Nah, untuk teknik yang kedua yaitu mengamati atau observasi. Nah, untuk observasi sendiri adalah peninjauan atas suatu objek fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau kelompok yang merupakan bagian dari fraud secara kontinu dalam kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan. Sehingga dari beberapa orang ataupun kelompok yang dicurigai melakukan fraud akan diobservasi atau diamati dengan waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan itu. Nah, observasi itu pun terdapat kelemahan. Kelemahan dari observasi sendiri adalah adanya resiko bahwa kegiatan observasi sudah diketahui, sudah bocor informasinya bahwa akan diadakan observasi kepada pelaku-pelaku yang diduga pelaku fraud tadi, sehingga subjek yang akan diobservasi mengubah perilakunya ke perilaku normal dan sesuai kebijakan yang berlaku, sehingga mereka akan berpura-pura akan tidak terlihat bahwa mereka melakukan fraud. Nah, observasi pun itu sangat berbeda dengan teknik yang pertama tadi, yaitu memeriksa fisik. Observasi lebih difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui bagaimana mereka melakukan fraud. Sedangkan memeriksa fisik melibatkan penghitungan atas aktivator tertentu seperti persediaan barang tadi. Nah, untuk jenis-jenis observasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu stationary or fixed point. Nah, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang akan mungkin terjadi, serta mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud. Hal itu bisa dilakukan dengan cara merekam. Nah, contoh dari stationary or fixed point itu adalah pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima suap dan dari perusahaan. Nah, untuk observasi selanjutnya jenisnya yaitu moving or tailing atau menguntit membuntuti. Nah, pengamatan yang dilakukan dengan cara membuntuti ini mempunyai resiko yang sangat tinggi. Dan untuk jenis observasi yang satu ini hanya boleh dilakukan oleh para profesional, karena ada kasus juga yang auditor internal yang ketika melakukan moving or tailing ini ditembak ketika sedang melakukan observasi moving or tailing ini kepada terduga pelaku fraud. Nah, sehingga harus dilakukan oleh para profesional yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, untuk jenis observasi yang selanjutnya yaitu electronic surveillance. Nah, jenis observasi ini menggunakan alat elektronik seperti kamera dan juga penyadapan.
Nah, namun dalam hal yang melakukan penyadapan atau wiretapping ini harus berkaitan dengan penegak hukum dulu, karena itu berkaitan dengan privasi seseorang. Jadi lebih baiknya sebelum melakukan jenis observasi yang satu ini harus dikonsultasikan dulu kepada penegak hukum ketika menggunakan alat penyadap dalam pengamatan. Nah, untuk observasi yang selanjutnya juga ada covert atau undercover operation, yaitu operasi rahasia dan penyamaran, yaitu sebuah aktivitas legal yang digunakan untuk mengobservasi atau mengamati kegiatan subjek secara diam-diam. Observasi satu ini juga memakan banyak biaya dan waktu, dan juga bisa gagal ketika identitas dari agen penyamaran terbongkar. Sehingga dalam undercover operation ini agen yang dilibatkan harus benar-benar terlatih agar penyamarannya tidak terbongkar, karena akan membuat observasi yang satu ini akan berantakan menjadi sia-sia. Dan untuk jenis undercover operation ini hanya dilakukan jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama yaitu kolusi atau fraud skala besar terjadi, sehingga undercover operation ini bisa dilakukan. Nah, yang kedua, berbagai metode investigasi fraud lain gagal, seperti wiretapping tadi, tailing tadi, dan stationary fix tadi. Ketika gagal, baru bisa dilakukan observasi undercover operation. Yang ketiga, investigasi dapat dimonitor secara langsung. Dan yang keempat, investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri, harus mematuhi hukum yang berlaku di tempat undercover operation itu dilakukan. Dan yang kelima, investigasi tetap berlangsung secara rahasia. Karena kalau misalnya tidak rahasia lagi, tidak bisa dinamakan undercover operation tentunya. Nah, yang keenam, otoritas penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup sudah diperoleh. Jadi ketika undercover operation dilakukan dan sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, maka bukti tersebut harus diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk teknik yang ketiga yaitu meminta informasi. Meminta informasi bisa dilakukan baik lisan maupun tertulis kepada auditor. Nah, merupakan kepada auditi, yaitu merupakan prosedur yang bisa dilakukan auditor. Meminta informasi itu, meminta informasi secara lisan maupun tertulis kepada auditi. Hal tersebut dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Dan salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah wawancara. Wawancara juga membantu untuk memperoleh beberapa hal berikut. Yang pertama, informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Yang kedua, petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga, kerjasama dengan korban dan saksi-saksi lain. Yang keempat, informasi atas latar belakang seseorang dan kemungkinan motif melakukan fraud. Nah, untuk wawancara tadi bisa menghasilkan 3 jenis bukti, yaitu ada bukti kesaksian. Bukti yang meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor, dari saksi. Dan bukti tersebut bisa berbentuk bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, dan bukti lisan yang sudah dilengkapi dengan bukti kesaksian. Nah, bukti yang kedua yaitu ada bukti lisan. Bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Narasumber bisa berasal dari luar auditi maupun pihak auditi. Dan auditor juga harus mencatat hal-hal yang penting tersebut pada kertas kerja dengan seksama, seperti siapa yang diwawancarai, kapan dilakukan wawancara, sehingga bisa di-cross-check antara hasil bukti lisan tadi dengan catatan-catatan yang ditulis oleh auditor pada kertas kerjanya. Nah, untuk yang ketiga yaitu bukti spesialis. Bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik orang pribadi maupun instansi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya.
Untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit, maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Jadi tidak orang abal-abal yang bisa dijadikan sebagai bukti spesialis, harus kompeten dalam bidangnya. Dan Albrecht et al. 2011 menjelaskan untuk menguji hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan honesty testing yang terdiri dari beberapa metode, yaitu pencil and paper test. Nah, pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran seseorang dan kode etik pribadi seseorang. Dan untuk pencil and paper test ini memiliki keakuratan yang dihasilkan sekitar antara 50-90%. Nah, yang kedua yaitu ada grafologi, yaitu ilmu yang mempelajari tulisan tangan seseorang untuk menilai karakter seseorang. Namun banyak investigator fraud yang meragukan keandalan dari grafologi, karena bisa saja orang-orang menyamarkan dari tulisan tangannya, bukan seperti biasanya, mungkin bisa dibuat lebih bagus ataupun dibuat lebih jelek dari biasanya mereka menulis. Jadi keakuratan dari grafologi ini pun kurang meyakinkan investigator fraud. Nah, yang ketiga ada voice trace analysis, yaitu menentukan apakah seseorang berbohong dengan menggunakan peralatan mekanis tertentu yang dihubungkan kepada orang tersebut. Ketika orang berbohong pasti akan menimbulkan stres ataupun menimbulkan sesuatu pada tubuhnya sehingga akan direkam oleh alat tersebut dan bisa dideteksi. Namun kelemahannya dari voice trace analysis ini juga terkadang ada beberapa orang yang bisa menyembunyikan kebohongannya, menyembunyikan stresnya. Nah, untuk yang teknik yang keempat, yaitu adalah meminta konfirmasi, yaitu meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan, yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Dalam konfirmasi, jawaban harus diterima langsung oleh auditor, agar kebenaran dari konfirmasi tersebut benar-benar valid, karena takutnya ketika tidak langsung diterima oleh auditor, akan ada manipulasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya, selain keterangan-keterangan lainnya terkait bukti tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam teknik untuk meminta konfirmasi. Nah, untuk yang kelima adalah teknik dengan cara memeriksa dokumen. Dokumennya adalah yang pertama ada dokumen internal. Dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar organisasi. Contohnya seperti laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Nah, dokumen-dokumen seperti itu pasti tentu saja tidak akan dilaporkan kepada pihak di luar organisasi, karena untuk apa juga mereka melaporkan tersebut. Nah, dokumen-dokumen seperti itu akan diminta oleh auditor, audit investigatif tadi, untuk di cross check, untuk dipelajari. Dan untuk yang kedua, dokumen yang diperiksa adalah dokumen eksternal. Dan dokumen ini adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi. Tetapi dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi sehingga lebih dapat diandalkan. Dan contoh dari dokumen eksternal itu adalah polis asuransi, faktur dari pemasok. Dan tentu saja dokumen eksternal lebih tinggi karena tidak mungkin dari pihak yang diaudit itu akan memalsukannya.
tidak mungkin bisa memalsukan, seperti faktur dari pemasok ataupun polis asuransi. Karena itu dipegang oleh dari pihak eksternal, tentu saja dari pihak internal yang diaudit tadi tidak akan bisa merubahnya, sehingga tingkat kepercayaan yang dihasilkan akan lebih tinggi. Nah, teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah yang pertama, verifikasi, yaitu pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesasihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen diverifikasi. Nah, yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung. Biasanya digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Pemeriksaan bukti pendukung ini pun meliputi yang pertama, pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas pencatatan akuntansi, sehingga akan di cross check dari pemeriksaan bukti pendukung tersebut dari ayat jurnal yang dipilih dengan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut digunakan. Nah, yang ketiga adalah penelusuran. Teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian informasi dalam suatu dokumen. Dan yang keempat yaitu scanning, pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Yang kelima yaitu rekonsiliasi, mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Nah, berikut ada beberapa aspek-aspek dari bukti dokumen yang investigator harus memahaminya. Seperti yang pertama, ada 5 aspek yang harus dipahami oleh auditor. Yang pertama yaitu chain of custody dokumen, yaitu rantai pelacakan dokumen, agar dokumen-dokumen tersebut masih bisa dilacak dengan mudah. Semua catatan catatan ataupun dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Nah, misalkan kalau ketika diterima dari yang diaudit, auditor mendapatkan dokumen tersebut, catatan tersebut harus dijaga. Ketika misalkan dokumen tersebut akan diajukan ke pengadilan, maka dokumen tersebut harus dijaga kevalidannya, tidak boleh dirubah-rubah dari mulai diterima sampai akan digunakan kembali di pengadilan. Misalkan seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu marking of evidence, yaitu memberikan tanda kepada bukti-bukti yang ada. Contohnya adalah misal saja dokumen tersebut dimasukkan kepada amplop yang transparan, terus diberikan inisial nama dari auditor tersebut yang memberikan dokumen tersebut. Nah, itu bisa sebagai marking of evidence, agar bukti tersebut mempunyai tanda yang unik sehingga lebih mudah dicari lagi. Dan yang ketiga yaitu organization of documentary evidence. Nah, mengorganisasi dokumen itu merapikan, lebih gampangnya itu mengorganisasi dari bukti-bukti yang ada sehingga tertata lebih rapi. Misalkan karena bukti pun tidak hanya hard file dan juga pasti ada soft file, tentunya hal tersebut harus dirapikan agar tidak acak-acakan, lebih mudah ketika dicari, sehingga ketika kasus ini mempunyai bukti ini dimasukkan ke dalam satu folder, dan mungkin lebih aman juga ada kopiannya juga, sehingga tertata rapi, terorganisasi, lebih gampang untuk dicari lagi. Nah, untuk yang keempat yaitu coordination of evidence,
yaitu saling berkoordinasi dalam hal bukti. Sehingga misalkan auditor satu dengan yang lainnya misal membutuhkan bukti yang sama misalkan, maka antara auditor akan saling berbagi dokumen, berbagi bukti, sehingga antara auditor satu dengan lainnya dapat saling mendukung dengan adanya bukti-bukti yang diterima, yang didapat juga. Nah, yang kelima aspek dari bukti dokumen yaitu rules concerning original versus copies original. Nah, tentu saja keorisinalitasan dari dokumen atau bukti yang ada itu pasti lebih tinggi tingkat kepercayaan dibandingkan kopian dari dokumen itu sendiri. Walaupun kopian itu penting juga sebagai backupan, tapi keorisinalitasan dari bukti yang asli itu pasti akan lebih digunakan, lebih dijamin tingkat keandalannya. Nah, maka untuk bukti yang asli itu lebih baik dijaga, sehingga untuk ketika misalkan diajukan ke pengadilan, maka yang setidaknya yang harus diajukan adalah yang asli karena tingkat keandalannya lebih tinggi dibandingkan dokumen yang fotokopian. Nah, untuk teknik yang keenam yaitu ada review analytical. Review analytical sendiri itu suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Nah, teknik review analytical itu ada beberapa teknik. Nah, yang pertama yaitu Bad-Rips, Vergleich, dan Z-Vergleich. Untuk Bad-Rips, Vergleich sendiri adalah investigator membandingkan perusahaan atau Bad-Rips yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Nah, yang kedua yaitu Z-Vergleich. Investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Nah, yang kedua yaitu dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Tentu saja ini bisa saja untuk mendeteksi fraud, salah satunya adalah korupsi yang paling bisa kentara dengan menggunakan cara yang satu ini. Karena misalkan saja anggaran dianggarkan sekian namun realisasinya misalkan sekian, beda dengan anggaran, bisa saja diindikasikan terdapat kasus fraud korupsi di dalamnya. Dan yang ketiga adalah analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal yaitu dengan cara menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Dan untuk yang analisis horizontal yaitu dengan menunjukkan perubahan kenaikan atau penurunan suatu akun untuk satu periode dibandingkan periode sebelumnya atau periode berikutnya. Horizontal bisa lebih dengan cara seperti historical dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, dengan cara hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Nah, keterkaitan antara beberapa akun dalam laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contoh, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan. Hubungan dari antara angka penjualan dengan bonus bagian penjualan itu pun bisa dimanfaatkan untuk review analytical. Apakah ada keterkaitan atau tidak? Dan yang kelima, menggunakan data non-keuangan. Salah satu data non-keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk review analytical adalah pola hubungan. Dan yang keenam, regresi atau analisis tren. Dengan data historical yang memadai, review analytical dapat mengungkapkan tren yang ada. Dan yang ketujuh, menggunakan indikator ekonomi makro. Dengan penggunaan indikator ekonomi makro akan membantu auditor investigator dalam proses review analytical.
Nah, yang ketujuh, yang teknik terakhir juga, yaitu menghitung kembali. Mengecek kebenaran perhitungan seperti kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lainnya. Dan hal ini pun merupakan prosedur yang sangat lazim dalam audit. Dalam audit umum, menghitung kembali dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada footing, yaitu penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit voting akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, penghitungan ulang kembali, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Yang kedua ada recompute, perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Contoh penerapannya adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan benar sesuai dengan kebijakan aging schedule piutang. Nah, dalam beberapa teknik audit tadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar berhasil. Nah, kunci keberhasilan dari teknik-teknik audit tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Tentu saja keberhasilan tidak akan dicapai ketika auditor tidak mengetahui apa sih yang akan saya audit, apa sih yang akan saya pecahkan. Karena kalau misal dia tidak tahu, dia pun tidak akan mengerti apa langkah selanjutnya yang harus diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Maka hal pertama yang harus dilakukan sebagai kunci keberhasilan dalam semua teknik audit investigatif yang sudah kita bahas dari awal tadi adalah mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif, sehingga auditor akan tahu langkah apa yang harus dilakukan ke depan untuk memecahkan persoalan yang akan dihadapi. Nah, kunci keberhasilan yang kedua adalah kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Dari beberapa teknik-teknik audit investigatif yang kita jelaskan di awal, auditor harus menguasainya dengan baik teknik-teknik tadi. Sehingga ketika akan melakukan audit, auditor akan melakukan teknik-teknik yang kita bahas tadi lebih baik karena mereka memahami dengan baik teknik-teknik audit investigatif tersebut. Sehingga ketika menggunakan teknik-teknik tadi akan mendapatkan hasil yang seperti yang diinginkan oleh auditor. Nah, yang ketiga adalah cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Seperti tadi, teknik yang observasi, karena ada beberapa jenis teknik observasi, ada yang tailing juga, membuntuti. Nah, auditor harus cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Jangan sampai ketika misalkan dia baru saja menjadi auditor langsung menggunakan teknik yang dalam hal observasi adalah tailing atau membuntuti, karena hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh profesional, seperti auditor yang ditembak ketika sedang melakukan tailing. Nah, tentu saja auditor harus cermat dan pasti tidak ingin mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Nah, untuk kunci keberhasilan yang terakhir adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Tentu saja hasil akhir dari semuanya adalah kesimpulan. Auditor pun harus cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang dipilih. Karena investigator tidak boleh asal menyimpulkan sesuatu tanpa menggunakan dasar yang kuat. Nah, dan dari teknik-teknik tadi pun pasti akan mendapatkan hasil yang bermacam-macam. Dan tentu saja hal tersebut harus disimpulkan oleh auditor dengan baik sesuai dengan penerapan teknik yang dipilih oleh auditor tadi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Sebelum saya mengakhiri presentasi,
saya akan sedikit memberikan pepatah yang sering kita dengar, yang semoga saja akan memotivasi teman-teman semua, yaitu adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tentu saja ketika kita berusaha dengan sangat keras, seperti halnya kita para mahasiswa berusaha secara giat, belajar, dan misalkan berorganisasi juga, tentu saja hasil yang didapat akan tidak mengecewakan dari usaha yang kita lakukan. Tidak mungkin ketika kita belajar dengan giat terus kita mendapatkan nilai yang jelek, itu halnya tidak mungkin akan terjadi. Dan juga misal bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk membangun bisnis, suatu usaha, marilah bekerja keras. Karena tentu saja ketika Anda bekerja keras untuk hasil yang lebih baik ke depan, tentu saja hal tersebut akan dituai di kemudian hari. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan itu pun telah banyak terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu tadi beberapa materi yang saya sampaikan mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ketika melakukan presentasi banyak melakukan kesalahan maupun mengucapkan kata yang tidak berkenan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.